Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agustina Sunani S. Kepners, guru keperawatan di SMK Kesehatan Binatama Sleman, Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMK Kesehatan Binatama Sleman, Yogyakarta, pada kelas 11 fase F, elemen ilmu penyakit umum dengan materi penyakit infeksi menular tuberkulosis dengan metode pembelajaran problem-based learning. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Bahagia? Bahagia. Nggak ada yang sedih kan? Iya. Alhamdulillah ya. Baik, marilah sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa ke depan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Sudah berdoa ya, terima kasih. Nah, sebelum kembali ke tempat, kita menyanyikan dulu lagu apa? Lagu tradisional daerah ya, sambil kita juga harus menguri-uri budaya Jawa. Silakan Mbak Floren untuk yang pimpin, semuanya berdiri ya. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suam. Dan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cublak-cublak suam, suam ngeteng kelenteng, mampu ketunduk kuda, pangkul lare sopong, dulu gele ake sir, sirpong gele kopong sir, sirpong gele kopong. Ya, baik. Hari ini kita kan mau belajar apa? Terkait dengan ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan belajar terkait dengan penyakit infeksi menular tuberkulosis atau penyakit infeksi menular. Nah, kelihatannya kan ini pada nggak nyaman ya, masih ada, Mbak, ini ada sampah. Nah, silahkan diambil sampahnya, kemudian dicek laci-lacinya, seragamnya juga. Nah, silahkan bisa dibuang di keluar ya. Nah, oke, silahkan seragamnya, rambutnya yang memakai barang dicek lagi supaya cantik, supaya nyaman ya kita pembelajarannya. Oke, baik, sambil menunggu Mbak Nova, saya ini dulu ya, absen dulu ya. Ya, Bu. Saya absen dulu. Yang pertama ada Mbak Afifina Naini. Hadir Bu. Oke. Mbak Alifah Kulotain. Hadir Bu. Oke. Mbak Rusa Dini. Hadir, Bu. Mbak Dania Laura. Hadir, Bu. Mbak Valeri. Hadir. Kita akan melihat gambar. Nah, nanti gambarnya itu silahkan kalian bisa amati gambar apa itu, kemudian nanti dari gambar tersebut motivasi apa yang bisa kalian ambil. Oke?
Ada yang tahu nggak ini gambar wayang apa? Ayo, gambar wayang apa yang menunjukkan identitas sekolah kita? Ada yang tahu? Identitas sekolah kita? 5. Tadi siapa yang jawab? Mbak Nova. Nah, sekarang apa yang kamu ketahui dari wayang 5 tersebut? Gagah perkasa, berani, bijaksana. Oke, kita lihat ya. Motivasi apa yang bisa kita ambil dari wayang 5 tersebut? Dari tokoh wayang tersebut ya. Nah, Bima itu mempunyai watak yang satria, gemar, kemudian cinta kasih kepada sesama, berbakti kepada orang tua maupun saudara dan juga guru. Kemudian selain itu, Bima memiliki sisi teguh dalam berprinsip, ya. Berprinsip, selalu menepati janji, suka menolong dan juga menegakkan keadilan. Nah, Ibu harap anak-anakku semua sebagai penerus generasi muda Indonesia harus mencontoh sifat dari tokoh wayang Bima tersebut, ya. Harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang gemar menolong. Apalagi kalian adalah profesinya apa? Asisten keperawatan. Harus punya jiwa yang caring atau peduli dan harus punya yang prinsip yang kuat. Oke, setuju ya? Oke, nah pada pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan pembelajaran dengan metode problem based learning. Ya, tadi kan sudah kita sempat singgung di awal bahwa nanti kita akan belajar terkait dengan penyakit tuberkulosis atau infeksi menular TBC. Nah, di dalam metode pembelajaran, metode apa tadi? Problem based learning ini adalah kita memecahkan suatu masalah, ya, memecahkan suatu masalah. Nah, di sini adalah nanti harapannya anak-anak bisa mengikuti dari awal ya. Yang pertama adalah melakukan fase orientasi peserta didik, kemudian nanti yang kedua mengorganisasikan. Apa itu mengorganisasikan? Kalian melakukan diskusi secara berkelompok, kemudian membimbing penyelidikan, kemudian melakukan presentasi hasil karya dan melakukan evaluasi serta refleksi. Nah, nanti tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti anak-anak harapannya bisa menjelaskan terkait apa itu penyakit tuberkulosis, kemudian apa, menjelaskan definisinya, dan yang terakhir nanti diharapkan anak-anak dapat mempresentasikan, ya, mempresentasikan penyakit dari tuberkulosis tersebut. Baik. Nah, di sini apakah ada siswa atau kalian sendiri ya, atau keluarga yang sudah pernah mengalami batuk? Pernah nggak? Pernah mengalami batuk. Apakah dalam kurun waktu yang lama? Tidak. Adakah yang tidak kunjung sembuh? Tidak pernah. Oke. Kemudian yang kedua, apakah kalian atau keluarga kalian itu pernah mengalami batuk disertai dengan demam, nyeri dada, dan sesak nafas? Ada? Belum pernah atau mungkin tidak tahu ya, oh ternyata batuknya seperti ini. Belum pernah? Belum pernah. Biasanya batuknya apa? Batuk biasa ya, batuk pilek itu. Ya. Nah, biasanya kalau kalian batuk pilek itu dikasih obat apa? Obat Jawa atau beli di apotek atau periksa? Obat Jawanya apa? Jeruk nipis sama kecap. Oh, bisa ya. Oke, jadi batuk biasa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi berarti belum pernah ada ya dari keluarga kalian yang mengalami batuk seperti ini. Oke, nah silahkan diamati gambar tersebut. Itu gambar apa? Yang sana gambar orang batuk mengeluarkan apa? Droplet ya, atau apa ini? Percikan yang melalui udara. Kemudian yang sebelahnya adalah yang berada di mana?
tahu ya, berarti yang adalah gambar dengan batuk yang mengeluarkan banyak droplet atau cairan atau percikan. Kemudian yang sini adalah gambar dari paru-paru yang terkena banyak infeksi bakteri. Oke. Nah, di sini ada kasus. Oke, ada kasus ya. Silakan bisa dibaca, Mbak Ayu. Seorang laki-laki berumur 54 tahun mengalami sesak napas dan dilarikan ke rumah sakit. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan batuk lebih dari 2 bulan. Terjadi penurunan berat badan selama 3 bulan dari 68 kg menjadi 52 kg. Pasien mengeluh tidak nafsu makan, mudah lelah dan berkeringat jika malam hari. Batuk lendir berwarna hijau dan bercampur sedikit darah, kental dan berbau. Dari hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 30 kali per menit, dan nadi 90 kali per menit. Hasil tes mantap positif. Oke. Dari kasus ini, ya, adakah yang sudah tahu si laki-laki atau si pasien tersebut menderita penyakit apa? Tuberkulosis. Dari mana kok bisa menentukan bahwa yang di kasus ini dia menderita penyakit tuberkulosis? Tanda dan gejalanya. Ya, oke. Gejalanya apa aja? Batuk lendir bercampur sedikit darah. Apa lagi? Berkeringat jika malam hari. Bisa sesak nafas. Apa lagi? Tidak nafsu makan. Berkeringat ya. Jika malam hari, kemudian Tidak nafsu makan. yang jelas sekali bahwa si pasien ini dia menderita TBC dari mana? Tes mantap positif. Dari tes mantap Positif. Oke, nah baiklah. Kita sudah tahu akan membahas terkait dengan penyakit tuberkulosis. Nah sekarang saya minta, karena ini kan tadi kita harus melakukan diskusi ya, diskusi kelompok. Nah silakan ketua kelas untuk membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Kemudian nanti silakan satu kelompok bergabung. Nanti mejanya bisa disatukan ya untuk membahasnya ya. Nah silakan Mbak Floren untuk bisa membagi kelompoknya. Untuk kelompok pertama dengan anggota Florentina, Rahma, Nadia, Valeri, dan Ayu Hesti. Untuk kelompok kedua dengan anggota Rusardini, Maili, Mailani, dan Indrawati. Dan untuk kelompok ketiga dengan anggota Alifah Ayun, Cynthia Cindy, Nova, dan juga Daniar. Oke, berarti langsung ya tadi sudah disebutkan. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih Mbak Floren untuk membagi kelompoknya. Silakan anak-anak semuanya untuk langsung menuju kelompok masing-masing. Oke, nah kemudian semuanya sudah mendapatkan kelompok masing-masing ya. Silakan dibagi ya nanti, dan juga kelompok ini nanti ada yang menjadi presentator, kemudian moderator, notulen, dan juga operator ya. Silakan dibagi, nanti mengerjakannya bareng-bareng, tapi saat nanti presentasi silakan dibagi di manajemen kelompoknya ya. Oke, yuk silakan. Nah silakan kalian tadi ya dari kasus tersebut kira-kira penyakit apa yang bisa dengan kondisi pasien di atas. Nah kalian bisa mencari referensi ya, mencari referensi itu yang 3 tahun sebelum tahun ini, berarti maksimal tahun 2020. Oke, 5 tahun lah ya, 5 tahun ke belakang. Berarti berapa tahun? 2018 ya. Jangan lebih dari itu, maksudnya jangan sampai 2015 sampai 2003 kayak gitu ya, itu tidak valid. Nah, silakan kalian bisa membuka jurnal, e-book boleh ya, e-book, jurnal, kemudian Google Scholar boleh, kemudian nanti boleh menggunakan buku yang terbaru. Tidak boleh kalian referensinya itu menggunakan blogspotnya orang lain, karena itu belum tentu valid ya, belum tentu kredibel. Nah silahkan kalian mencari referensi dari situ yang sudah saya sebutkan. Apabila nanti ada yang masih bingung, boleh ditanyakan kepada saya ya. Sudah paham? Sudah. Silakan dilanjutkan untuk mencari referensi terlebih dahulu. Baik. Nah sambil
pembelajaran itu kan apa yang terakhir kalian harus Presentasikan. Jadi nanti setelah kalian mencari referensi di jurnal ataupun nanti di e-book atau di Google Scholar itu boleh, itu nanti langsung dimasukkan dalam PPT atau PowerPoint. Ya, itu kan ya. Semuanya sudah masuk ke tahap masuk ke ini ya PPT ya. Dan nanti silakan kalau sudah selesai nanti biar presentasi itu tidak menggunakan laptop kalian biar nggak dolok-dolok, nanti dimasukkan ke dalam sini aja ya. Jadi satu nanti menggunakan laptop dari sekolah, gitu ya. Baik, Bu. Kelompok satu mana? Saya. Ya nanti bisa kelompok dinamain ya, kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Jadi itu nanti masukin ke sini nanti tinggal digabungin di gitu ya. Ya. Semuanya sudah ya? Oke, baiklah. Berarti nanti ini saatnya kalian presentasi. Ya, presentasinya nanti masing-masing kelompok itu berapa menit? 10 sampai 15 menit ya. Nanti tiap kelompok diharapkan harus mengajukan pertanyaan. Oke, kelompok satu sudah siap untuk presentasi? Ya, silakan bisa maju ke depan untuk presentasi. Kemudian nanti diberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain dari kelompok lain mengajukan pertanyaan. Kelompok yang lain untuk mendengarkan ya dan mengamati. Nanti apabila ada yang kurang tahu bisa bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit TBC. Perkenalkan, saya Rahmawati, saya Florentina, saya Valeri, saya Nadia, saya Ayu. Di sini kami akan menjelaskan tentang TBC. Apa sih itu TBC? TBC itu adalah penyakit menular yang apa sih itu TBC? Mungkin kalian semua udah pernah dengar ya apa sih itu TBC. Nah, di sini akan menjelaskan pengertian tentang TBC. Jadi TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TBC ini biasanya menyerang daerah paru-paru, tapi juga bisa menyerang daerah lainnya seperti bagian otak, tulang, sendi, selaput otak, kulit, dan juga bagian tubuh lainnya. TBC ini dapat disembuhkan dengan berobat dan minum obat secara rutin. Biasanya dapat sembuh dalam kurun waktu 6-8 bulan dengan minum obat yang rutin. Nah, untuk komplikasi TBC sendiri yaitu ada komplikasi paru seperti bedah, juga pneumotoraks, dan juga komplikasi ekstra paru seperti meningitis dan efusi pleural. Dan mencegah TBC yaitu bisa dengan vaksin BCG dan juga kemoprofilaksis. Dan sekian dari kami, terima kasih. Dan untuk sesi pertanyaan kami buka. Ya, untuk kelompok saya Alika dari kelompok 3 mau bertanya. Boleh berhenti ke slide sebelumnya. Untuk kemoprofilaksis itu apa ya? Saya ingin bertanya untuk vaksin BCG itu bisa dimulai dari usia berapa? Kemoprofilaksis itu adalah
usaha pembelian obat-obatan TB untuk membantu mencegah terjadinya infeksi TB pada pasien yang terkena TBC atau sudah terkena HIV/AIDS. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 3, itu vaksin BCG itu sebaliknya selambat-lambatnya diberikan saat anak usia dalam 1 bulan. Terima kasih. Untuk pencegahannya sendiri, ada salah satu langkah untuk mencegah TBC adalah dengan menerima vaksin BCG. Bacillus brain di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam imunisasi wajib yang diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan. Untuk pemeriksaan penunjangnya, ada yang pertama ada tes tuberkulin kulit atau tes mantap, ada IGRA atau merupakan tes screening tuberkulosis, ada pemeriksaan bakteriologi. Selanjutnya ada kultur sekutum dan DNA expert MPB atau RIV-AC. Ini adalah daftar pustaka kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Nova dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, karsinoma paru itu seperti apa? Terima kasih. Saya Valeri dari kelompok 1 ingin bertanya apa itu sindrom Bardet. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu karsinoma paru? Karsinoma paru itu disebut dengan kanker paru-paru. Kanker yang dimulai dari paru-paru yang paling sering terjadi pada orang yang merokok. Dua jenis utama kanker paru-paru adalah kanker paru-paru sel kecil dan kanker paru-paru bukan sel kecil. Penyebab kanker paru-paru termasuk merokok, perokok pasif, paparan racun tertentu, dan juga riwayat keluarga. Semuanya sudah bagus-bagus sekali ya. Tadi sudah menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva ya. Ada yang pakai slideshow juga, jadi kalian sudah bisa untuk menggunakan teknologi yang sekarang. Ya, baik. Ini masih semangat? Masih semangat ya. Kita tepuk dulu dong. Oh ya. Dulu aja dulu. Gak usah semangat. Nanti kalau saya bilang konsentrasi, kalian bilang semangat. Sampai kurang kayak gitu ya. Konsentrasi. Sebelum kita nanti selanjutnya ya, yuk kita berdiri, kita ice breaking dulu ya, supaya tidak jenuh ya, karena kan tadi sudah diskusi, sudah ada referensi ya kan, biar tidak jenuh ya. Oke? Semangat ya? Ya, agak lebar bisa. Nanti ikuti gerakan saya, kita nyanyi lagu apa itu? Naik delman. Semuanya bisa ya? Lagunya naik delman? Oke? Yuk, 1, 2, 3. Oke, nanti gerakannya seperti senam aja sih ya. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3.
kan? Jadi terkait dengan apa sih penyakit infeksi menular? Apa TBC ya? Nah, sudah dijelaskannya sudah sesuai dengan materi yang akan saya berikan. Nah, ini saya hanya sedikit untuk memberikan evaluasi. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana caranya tadi pencegahan dengan vaksin BCG begitu ya. Nah, di sini saya hanya akan membahas secara sedikit. Nah, biar nanti kalian juga semakin paham. Nah, di sini penyakit infeksi ini namanya TBC. TBC ini tidak hanya mengenai paru-paru ya, jadi biasanya terjadi pada kondisi dengan penduduk yang padat di kota-kota, kemudian dia yang berdempetan rumahnya banyak polusi, yaitu mereka sangat rentan sekali terkena TBC. Nah, itu hati-hati. Kemudian penularan TBC ini sangat cepat, hampir seperti COVID-19 ya, melalui percikan udara atau droplet. Jadi harus menggunakan masker. Orang yang dengan dia kena TBC ini harus menjalani pengobatan selama 6 sampai 8 bulan, yaitu harus full. Tidak boleh dia meminum obat itu misalnya lupa, jadi harus ulang lagi. Jadi harus ulang lagi dari awal pengobatannya. Jadi tidak boleh lupa. Makanya ada yang namanya kalau punya keluarga dengan TBC itu biasanya ada namanya PMO, yaitu pengawas minum obat. Yang biasanya misalkan anaknya atau mungkin keluarga yang lain itu sebagai pengawas. Jadi karena yang namanya orang dengan TBC itu harus pengobatannya harus tutup seperti minum KB. Kalau dia lupa, nanti akan jadi ya kan. Tapi kalau seperti TBC kalau dia lupa harus mengulang lagi dari awal. Jadi makanya ada yang namanya PMO. Nah, sudah tadi ya sudah sesuai bahwa adanya bakteri tuberkulosis pada dia. Kemudian ini cara penularannya. Nah, ini ada TBC paru dan TBC ekstra paru. Yang juga ada beberapa faktor risiko. Nah, kalian kalau punya keluarga yang tidak dengan TBC harus apa? Selalu menggunakan masker ya, karena tadi ya melalui percikan udara. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang. Nah, biasanya yang dicek namanya 10 beratnya ya. Jadi hati-hati kalau kalian misalnya ke rumah sakit kemudian mendapatkan pasien dengan TBC, kalian harus selalu menggunakan universal precaution APD lengkap ya. Itu terus mematikan TBC. Apalagi kalau dia punya otak atau kurang, otak bisa menjadi meningitis ya. Kemudian pencegahannya adalah dengan apa? Menutup mulut sewaktu batuk atau menggunakan masker. Gimana cara etika batuk yang benar? Tidak boleh mulut, tidak boleh. Ya, tapi apa? Menggunakan masker. Kemudian melakukan vaksinasi BCG. Sekarang insya Allah semuanya sudah mendapatkan ya, apalagi dengan era-era yang sekarang ini. Kalian pasti sudah mendapatkan vaksin BCG. Kemudian mendapatkan penyuluhan kesehatan, isolasi diri, ya seperti COVID itu. Kemudian disinfeksi, cuci tangan, ventilasi rumah dari sinar matahari yang cukup, imunisasi orang kontak, kemudian pendidikan orang kontak dan mendapatkan pengobatan khusus seperti itu ya. Oke, sudah paham semuanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, evaluasinya dalam bentuk mengerjakan soal ya. Nanti waktunya 10 menit. Ini soalnya ada 15. Dikerjakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke? Ya, silakan. Tidak boleh diskusi
Jadilah seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu apa? Banyak manfaatnya, ya. Bisa menjadi apa saja. Akarnya untuk apa? Bahan bakar untuk makan sama untuk memasak, ya kan? Pohon kelapanya bisa juga dipakai untuk membuat sapu, ya kan? Apalagi batangnya bisa untuk membuat rumah, ya kan? Namanya pisau atau apa itu. Nah itu. Terus apa lagi? Daunnya bisa dipakai untuk bikin ketupat, ya kan? Terus apa itu? Bibit atau lagi binian. Nah itu bisa dipakai untuk buat sapu, ya kan? Banyak sekali manfaatnya. Juga seperti pohon kelapa yang bermanfaat bagi sekitar kita. Oke? Ya. Hal kecil apapun kalau kita semangat, kalau kita itu melakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah menjadi sesuatu hal yang besar. Oke ya? Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, materinya yang kita bahas adalah terkait dengan penyakit pada sistem pernafasan. Silahkan kalian untuk bisa membuka jurnal atau bahan ajar yang sudah diberikan. Gitu ya.